Mari kita tundukkan kepala dan bersatu di dalam doa. Bapa yang bertakhta di dalam surga yang berkenan mengunjungi kami. Kepada Engkau sajalah kembali kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Kami mohon Engkau sudi membuka hati kami, membuka telinga kami, agar kami boleh memahami, mendengarkannya dan menjalankan perintah Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kepada Tuhan sajalah kami berharap dan kami yakin Engkau tidak akan mempermalukan kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku sekalian, hari ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema yang berbunyi sukacita seorang hamba. Sudah tentu Lukas dan sudah tentu berkaitan dengan Maria. Tapi saya mau terus terang, tak kalah saya menyanyi lagu yang terakhir, tak kalah hatiku bimbang, pelitah, itu firman Tuhan pelitah bagi kakiku. Saya tergoda untuk memikirkan apakah Maria tidak pernah menangis. Jujur saya tergoda untuk memikirkan apakah Maria itu sepanjang hari sukacita, tak kala dia harus ngungsi, tak kala harus berjuang. Kalau lagu yang tadi kita nyanyikan itu sudah dikubah pada abad pertama, salah satu yang mungkin menyanyikannya adalah Maria. Tapi hari ini kita membaca satu gambaran yang sangat berbeda, walaupun ada kalanya harus dari sisi lain. Yaitu Injil Lukas pasal pertama akan kita bacakan mulai dari ayat 46. Injil Lukas pasal pertama ayat 46, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar dan kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Yang memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Yang menurunkan orang-orang yang berkuasa dari taktanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Yang melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Yang menolong Israel hambanya karena yang mengingat rahmat-Nya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Sekian pembacaan yang kita kutip dari terjemahan baru. Saudaraku sekalian, untuk menafsir bagian di dalam Injil Lukas, sesungguhnya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah ragam sastra. Jadi ragam sastra apa yang kita tadi baca pada dasarnya adalah syair. Syair itu mempunyai paralelnya. Itu berarti Anda kalau melihat ayat pertama nanti harus lihat ayat kedua. Atau Anda melihat bagian A lalu melihat B, yang salah satunya yang sangat terkenal yang pasti biasanya dikhotbahkan menjelang hari Natal adalah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kalau saya boleh usul, kemuliaan itu diganti jadi pujian. Doksa, bahasa Ibrani itu diganti pujian. Lalu, terjemahan TB dan, mungkin lalu lebih baik. Karena ada yang di depan itu, lalu berikutnya adalah damai sejahtera di antara manusia. Saudara mungkin sudah bisa hafal. Lebih baik diterjemahkan yang disenangi Allah.
Jadi saudara, kalau kita bicara mengenai Mazmur, kita bicara mengenai syair, itu indah saudaraku, bukan saja artinya bagus. Bahkan kalau dibacakan dengan nyaring, itu berpantun-pantunan. Tapi Injil Lukas yang hari ini kita akan pelajari paling tidak dua hal. Yang satu adalah motifnya. Motif, saudara pakai batik kan ada motif, itu batik. Yang motif di sini adalah literatur, literasi. Yang berkaitan dengan tema yang muncul berulang kali, itu motif. Contohnya di dalam Injil Lukas, datanglah. Nah, misalnya ada gembala. Datang kepada gembala, malaikat bukan kepada mereka yang kaya, yang berkuasa. Bahkan tanda petik orang-orang saleh di bait Allah. Tidak ada orang saleh di bait Allah. Bukan kepada imam, bukan kepada imam besar. Atau misalnya Anda loncat ke belakang, Injil Lukas pasal 19, lalu ada Sakius. Yang postur tubuhnya pendek, lalu dia panjat pohon. Itu orang mungkin lebih baik daripada orang-orang yang mengatakan dirinya baik loh. Sebab melalui apa yang dia katakan, kalau saya menipu siapapun juga, saya mengganti 4 kali lipat. Kalau dia punya 100 juta, habis 50 kan. Lalu dia menolong yang miskin dan segala macam. Nah saudaraku, setiap kali dia beri separuh kepada orang miskin, dan siapa yang dia tipu dia ganti 4, itu berarti paling banyak saudaraku dia hanya menipu 12,5%. Jadi Sakius itu lumayan, walaupun dia kepala pemungut cukai, walaupun dia tinggal di kota Jericho yang terkenal dengan kejahatannya, itu kota yang besar. Jadi saudaraku, motif di sini juga muncul karena Maria itu sesungguhnya adalah seorang wanita yang sederhana, yang sangat mungkin bukan dari keluarga yang kaya. Anda akan melihat itu di ayat 51, 52, dan 53. Dan yang kedua, apa yang hanya dicatat. Nah itu minat, itu perhatian yang ditunjukkan oleh Lukas. Dan bagian ini jelas hanya dicatat oleh Lukas. Lukas mencatat ada seorang wanita yang sederhana dikunjungi oleh malaikat, pasal 1 ayat 26, 38. Kemudian dia pergi mencari familinya, Elizabeth, lalu 39 sampai 45. Elizabeth seorang yang beriman, seorang yang saleh. Lalu dia mengucapkan kata-kata yang berkaitan dengan iman. Itu sebabnya saudaraku sekalian, bagian yang tadi kita baca itu berkaitan dengan iman, saudara. Itu berarti ada sesuatu yang sangat penting di dalam sukacita seorang wanita. Yaitu orang ini harus mempunyai iman, baru ada sukacita. Itu sebabnya saudaraku sekalian kita membaca pasal yang pertama ayat 45 dikatakan, dan berbahagialah yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan pasti terjadi. Ada seorang wanita yang percaya. Percayanya bagaimana? Sebab dia percaya apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan, atau lebih baik pasti terjadi. Imannya bagaimana? Sudah tentu tadi kebaktian pertama kita sudah membahas sebagian. Tapi paling sedikit di kebaktian yang kedua ini kita bisa menemukan imannya bersifat mengobservasi. Bukan iman yang bodoh, bukan iman yang asal percaya, bukan. Sebuah iman yang dia menjalankannya dengan baik, dengan menaruh perhatian yang cukup apa yang akan terjadi saudaraku. Coba kita lihat sedikit ke belakang, ayat 39. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju ke sebuah kota di Yehuda.
Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Wanita sederhana. Dia bingung. Dia kaget. Dia tidak bisa mengerti kenapa ini terjadi kepada saya. Tidak pernah terjadi. Berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya tidak dapat dia memahaminya. Tapi ini sungguh terjadi, ini mengkagetkan. Dia tidak terima begitu saja. Lalu saudaraku sekalian, Maria itu berangkat mencari yang lebih senior mungkin, yang lebih berkenalan, orang yang terkenal saling. Tapi tidak terjadi di sini saja. Kalau saudara membaca Injil Lukas pasal yang kedua, nah ini berkaitan dengan para gembala. Sampai ke ayat 18, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Saudaraku sekalian, kita suka mendengar. Maaf saudara, dengan canggihnya teknologi gosip, saudaraku itu yang paling laku. Banyak hal yang membuat kita goncang. Jarang mau kita mendengar perkataan dari orang yang baik atau mendengarkan kabar yang baik. Tak kala kita mendengar yang baik, tak kala kita diberi nasihat, tak kala kita melihat sesuatu yang luar biasa, nanti dulu saudara, Maria memberi kita sebuah contoh menyimpan segala perkara itu. Hebat bukan? Luar biasa bukan? Ini ada gembala yang diberi petunjuk datang. Dia simpan semua perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Tidak berhenti di sini saudaraku, 12 tahun kemudian. Itu sudah pasal kedua ayat 51. Tuhan Yesus sudah menginjak usia tanda petik dewasa. Anak hukum. Istilahnya itu adalah miswah. Kalau yang putri 11. Bar, putra hukum. Dan Anda tahu semua cerita itu. Kemudian di ayat 51, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan dia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Sudah tentu itu perkembangan di belakang. Tapi saya ingin mengatakan iman Maria itu bertumbuh. Bukan satu kali langsung dewasa, enggak. Ada iman yang bertumbuh di dalam hatinya karena dia mau menaruh perhatian. Dia mau menaruh perhatian, dia mau belajar. Dia menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Dia menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Di dunia ini tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi tergantung apa dia mau dididik enggak. Katanya keledai yang bodoh itu masuk ke lubang yang sama bukan? Tapi orang yang bodoh masuk ke lubang yang sama mungkin 5 kali saudara. Orang yang mau belajar, orang yang mau bertumbuh, orang yang mau mengerti, orang yang mau observasi, orang yang mau introspeksi diri. Saya pernah ada satu masa membuat ini catatan harian begini. Jadi setiap hari saya sebelum tidur saya bikin catatan. Kemudian saking banyak, satu, kedua terlalu banyak rahasia, akhirnya saya bakar saudara. Kalau nanti kebocor ke Anda, matilah. Karena di dalamnya mencatat segala renungan, introspeksi diri saya. Kenapa hari ini saya begitu bodoh? Orang itu harus belajar. Di dalam dunia ini tidak orang yang maju lalu nggak belajar. Tidak ada saudara.
Di dalam dunia ini tidak ada orang yang langsung lahir lalu menjadi orang yang beriman. Enggak. Tapi mulailah dari bibit yang kecil, bukan? Mulailah dari sesuatu yang kecil, bukan? Mulailah sama seperti seorang wanita yang bernama Maria itu. Dan dia mau maju, saudara. Maju ke mana, saudaraku? Maria siap menderita. Tugas ini besar, teman. Tugas ini besar. Maria sendiri tahu, saudaraku, di ayat 48-49 dia mengatakan sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Saya ini rendah. Bukan orang kaya, bukan posisi tinggi di dalam masyarakat. Saya ini rendah. Saya ini hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan, lebih baik diterjemah generasi, akan menyebut aku orang yang diberkati. TB, nanti TB2 juga begitu, suka pakai berbahagia. Berbahagia itu suasana hati. Orang yang suasana hatinya baik itu belum tentu diberkati. Tapi orang yang diberkati, mempunyai berkat yang besar, yaitu dia jadi berkat bagi orang lain. Orang yang diberkati itu adalah orang yang bahagia. Tapi orang yang bahagia belum tentu orang yang diberkati. Orang yang diberkati adalah orang yang bahagia karena di dalam hidupnya dia menjadi seorang yang berguna bagi orang lain. Pada dasarnya saya pada usia 45 tahun sudah ada jabatan, saudara. Saya sekarang usianya masih muda, cuma 73. Mulai usia 45 tahun, pada dasarnya saya sudah ada jabatan. Jadi ya terserah Anda. Tapi saudaraku sekalian, saya senang karena mulai usia 45 itu saya boleh belajar. Karena saya memang nggak tahu, saudaraku, saya belajar, saya bukan back to the theology, no, I back to the Bible. Mana ada teologi yang dibangun tanpa Alkitab? Saya kembali ke Alkitab. Saya mau mengajar kita menjadi orang yang diberkati, bukan berbahagia. Saya mau memberitahu di dalam hidup Anda dan saya, kita ini harus menjadi orang yang diberkati. Anugerah sama berkat itu beda loh. Siapa yang di antara kita yang berat badannya 100 kilo, 1 kuintal? Orang itu pasti kelebihan anugerah, saudara. Orang tidak punya makan, dia makan terus. Jadi anugerah itu jadi berkat bagi dia. Enggak, tanya dia, saudaraku. Tadi pasti dia naik pakai lift. Enggak bisa jalan kaki naik, saudaraku. Badannya sudah 100 kilo. Anugerah tidak menjadi berkat di dalam hidupnya. Anugerah kalau menjadi berkat di dalam hidup kita, nah anugerah itu apa? Anugerah itu pemberian Allah, itu anugerah. Apa itu berkat? Berkat adalah pemberian Allah yang bermanfaat di dalam hidup Anda. Itu berkat. Jadi jangan terlalu senang kalau anugerah saudara terlalu banyak. Maaf loh saudaraku, nanti timbangan badannya 100 kilo. It's not good for you. Tapi bersyukurlah kalau Anda adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya itu dihormati sebagai yang kudus, yang sakral. Ini seorang wanita sederhana, saudaraku. Dan dia siap untuk menerima sebuah tugas yang besar. Seberapa besar?
Maafkan saya nggak bisa melukiskannya. Sekarang ini ada berapa orang yang merayakan hari Natal? Siapa yang tahu? Saya nggak tahu. Anda bisa bayangkan, saudaraku, ada seorang wanita yang sebenarnya akan melahirkan seorang anak. Global, seluruh dunia. Tidak bisa terhitung jumlahnya, itu yang akan merayakan kelahirannya. Tidak bisa dibayangkan, saudara. Jadi saudaraku sekalian, sukacitanya lahir dari sebuah iman yang siap menerima sebuah tugas yang besar. Yang sebenarnya tidak lama setelah itu, Anda baca 34-35, Simeon itu datang lalu memberikan kepada dia salam berkat kepada dia. Bukan memberkati ya, salam berkat. Saya selidiki semua kata berkat. Ini kategorinya memberi salam berkat. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel. Dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Itulah menderita. Penderitaan itu panjang, saudaraku. Dan wanita ini kemudian hari akan mengfasirkan perkembangan itu semua. Dan puncaknya adalah dia berdiri di bawah kayu salib. Menyaksikan anak kesayangannya. Yang sejak dia lahir menyimpan semua perkara di dalam hatinya. Buyar sepertinya kan. Yang di dalam hatinya dia harap anak ini bisa menjadi Mesias, bukan yang memimpin bangsa kita lepas dari penjajahan orang Romawi kan. Bukankah dia sudah melakukan mujizat besar? Bukankah dia sudah membangkitkan orang mati dan sembuhkan mereka yang buta? Bukankah ajarannya luar biasa, bukan yang besar bukan yang kecil melayani yang besar, tapi besar yang melayani yang kecil. Bukankah begitu? Enggak. Simeon itu sudah tahu suatu pedang akan menembus jiwamu, akan menembus hatimu sendiri. Maria nangis gak kira-kira? Tak kala jalanku hilang, tak kala arah saya tidak tahu kemana. Tak kala aku jalan sendirian. Tak kala sepertinya sedikit harapan pun sudah hilang. Yesus, anakku yang ku kasihi, benar-benar sudah mati loh. Dia sudah benar-benar mati. Tubuhnya diusung, dibawa ke dalam kubur. Kalimat ini bukan koma, titik. Suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Itulah iman observasi, dan ini imanlah siap yang menderita. Ada dua tugas yang luar biasa yang diberikan kepada dia, tapi dia berkata, jiwaku itu bersukacita, saudara. Kenapa demikian? Karena imannya mengenal Allah sebagai juru selamat. Tadi saya sudah singgung, saudaraku sekalian, ini adalah sebuah syair yang kalau Anda bandingkan dengan versi yang lain langsung ketemukan ada perbedaan. Tadi kebaktian pertama sudah jelas perbedaannya. Jiwa
jiwaku memuliakan Tuhan. Lalu terjemahan bahasa Tionghoa, rohku bergembira karena Allah juru selamatku. Tapi ya sudahlah, saya kira hatiku kita boleh terima. Tapi ini paralel. Ini yang saya ingin tegaskan. Ini syair. Ini ada kepalerelannya. Maria berkata, jiwaku, hatiku, jiwaku, rohku. Bukan mulut bibir, bukan apa yang diaksikan di luar. Dari benak hatiku yang sedalam-dalamnya. Dalam hati saya yang sedalam-dalamnya, aku ingin memuliakan. Aku ingin menghormati Tuhan sebagai yang mulia. Hatiku bergembira karena Allah. Siapakah Allah? Juru selamatku. Silakan baca ayat 51, 52, 53. Dari situ Anda bisa dapat gambaran bahwa dia bukanlah seorang wanita yang dari kalangan kaya. Bacalah ayat 51, 52, 53, Anda tahu Tuhan sudah memberi pertolongan kepada dia pada masa lampau. Pada masa lampau, Maria itu sudah mengalami pertolongan daripada Tuhan. Pada masa-masa sulit, miskin, tak kala dia ditindas, dia sudah mengalami pertolongan Tuhan. Tapi nanti dulu teman, di dalam perjalanan hidup kita ini, kita juga harus mengenal kita ini siapa, saudara. Hamba. Siapa kita ini? Hamba yang dititipkan. Hamba yang seharusnya menjalankan tugas. Hamba yang sadar sesungguhnya di hadapan Tuhan, saya ini kecil. Hamba yang tahu sebetulnya di dalam hidup saya ini ada sebuah sasaran yang sudah ditentukan oleh Tuhan bagi saya. Anda tidak akan menggaji seorang hamba tanpa tujuan kan? Anda ingin ada seorang hamba yang boleh menjalankan tugasnya dengan baik. Di dalam hidup kita, saudaraku sekalian, saya tidak terlalu khawatir kalau saya bodoh. Emang saya pinter? Enggak kan? Saya juga tidak terlalu khawatir saya ini miskin. Maafkan saudaraku, yang atas bawah, siapa yang bilang dia kaya? Kalau Elon Musk aja tidak dibilang kaya, kalau Bill Gates aja tidak klaim dia kaya, siapa yang dikatakan klaim kaya? Kalau Warren Buffett aja tidak mengaklaim dia kaya, berapa banyaknya duit Warren Buffett? Saya nggak tahu. Tapi dana yang dia kelola 780 M. Apple harga pasarnya sekarang 3 triliun US dollar. Harga pasar sahamnya 3 triliun. Saya mengenal diri saya. Tapi saya lebih mengenal bahwa Allah sang pencipta juru selamatku tidak membiarkan aku jalan sendiri kan. Bukankah di dalam perjalanan saya boleh sadar kepadanya dan tahu semua kesulitan ada tujuannya. Dan semua yang lancar itu ingin mencapai suatu sasaran yang mulia. Itu sebabnya saudaraku sekalian, kehidupan manusia ada satu pelajaran yang sangat penting, yaitu membedakan apa yang penting dan apa yang kurang penting. Kalau Anda dan saya itu bisa mementingkan yang penting dan kurang pentingkan yang kurang penting, kita sudah adalah orang yang bijaksana. Dan itu sebabnya saya
pada usia 45 tahun, saya sudah mau cari yang penting. Saya sudah tahu saya tidak mau menjadi seorang manusia yang menyesal waktu saya tua. Saya ingin cari yang penting. Tuhan kasihan saya siapa? Bodoh. Tapi saya mau cari yang penting. Saya ingin melakukan sesuatu yang betul menyenangkan hati Tuhan. Saya mau mencari sesuatu yang sebetulnya di dalam usia saya, di dalam umur saya bisa berapa panjang sih? Kalau saya bisa berusia 120 tahun, maafkan, membosankan loh saudaraku. Masa mau harus hidup sampai 120 tahun? Bosan. Saya kunjungi seseorang yang usianya lanjut. Dia ngomong sama saya ini bingung kenapa saya kok usianya begitu panjang gitu. Sebelum saya pindah dari kota Malang ke Jakarta, saya teringat kepada seorang kawan lama usianya 103. Lalu istri saya kasih tahu saya, ayo kita rayakan hari ulang tahunnya. Lalu kami berdua beli kue ke situ. Sampai situ sepi. Orang semua lupa. Anda kalau sudah merayakan hari ulang tahun 102 kali, bosan kan? Jadi tidak ada. Jadi anak cucu menantu, loh iya hari ini hari dia ulang tahun loh. Membosankan loh. Jadi hari itu kami merayakan hari ulang tahunnya. 1 bulan kemudian dia dipanggil Tuhan. Hari itu dia masih ngantar kami sampai ke depan pintu saudaraku. Ada yang siap mau hidup sampai 103 tahun? Baik juga lah kalau bisa umur panjang begitu. Tapi membosankan loh saudaraku. Membosankan kalau Anda tidak tahu apa yang terpenting di dalam hidup Anda. Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan itu bersifat kekal. Tapi ada juga hal yang hanya bersifat sementara kan. Nah saudaraku sekalian, seorang yang mengenal Allah, seorang yang takut Allah, seorang yang mengasihi Allah. Lalu dia berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Saya harap Anda mempunyai sukacita. Karena itulah ucapan Merry Christmas. I wish you a very, very joyful Christmas. Merry Christmas. Tapi dasarnya apa? Kalau Maria adalah hamba, saya adalah hamba, apakah Anda bukan hamba? Apakah kita mempersiapkan diri? Apakah Anda dan saya sadar ada tugas yang berat? Apakah Anda dan saya tahu bahwa di dalam hidup ini kita harus membedakan apa yang penting dan kurang penting? Yang jelas Maria mengenal siapakah juru selamatnya. Dia yakin saudaraku sekalian ada berkat besar yang akan diberikan oleh Tuhan. Selamat hari Natal. Kalau di Indonesia harus tambah lagi. Selamat tahun baru. Tapi ya nanti ya. Kiranya Tuhan menolong kita bukan saja sekarang hatinya sukacita. Tolong. Nanti sudah tahun baru. Mau kerja apa? Tugas apa yang akan kita tunaikan di tahun yang baru. Menjadi orang yang diberkati. Timbangan jangan tambah. Tolong ya,
Yang sudah 89, 97, tolong turun. Itu cuma anugerah, belum jadi berkat tuh. Yang penting saudaraku, Anda diberkati, saya diberkati dengan tujuan menjadi berkat bagi orang lain. Itulah sukacita. Itulah berkat. Orang yang diberkati mempunyai sukacita yang besar karena dia menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, siapakah kami ini sehingga mengklaim bahwa kami mengenal firman. Tuhan, siapakah kami ini sehingga kami berani membanding-bandingkan diri dengan Maria yang sudah melakukan begitu banyak bagi Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, ampunlah segala kesalahan kami. Berilah kami kekuatan yang cukup untuk sedikit mengenal firman-Mu dan beri kami kekuatan yang cukup untuk menjalankan petunjuk Tuhan di dalam hidup kami. Kasihan kami Tuhan. Dengarlah doa kami Tuhan. Pimpin langkah kami agar di mana saja kami berada, nama Tuhanlah yang dimuliakan. Dan hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.